Oke, balik lagi di channel Geza Albana. Oke, terlihat beda atau dosen digital ya? Agak lebih berset kan sekarang. Wah, itu namanya proses. Jadi awal dulu biasa aja, sekarang ada inilah, bisa lebih cerah, tambah ini tumbuhan ya enggak. Itu proses, namanya nggak apa-apa, ntar lama-lama gue perbaikin, apalagi sesuai dengan itu kalian masukan dari kalian. Oke, sekarang kita mau ngomongin yang lagi banyak diomongin, yaitu Omnibus Law. Nggak perlu, udah ada bumper gue. Makasih Burhan. Bikin bumper, ini dia bumpernya. Just mantap ya. Oke, sekarang gue mau bahas Omnibus Law ya, tapi bukan dari sisi politiknya. Karena banyak yang mention ke gue, yang DM, Pak bahas Omnibus Law, gimana menurut Bapak? Oke, gue senang ngebahas ini, tapi bukan dari sisi politiknya ya. Gue nggak ngerti, itu bukan anak gue. Habis itu kalau ditanya, Bapak udah baca penuh apa belum. Tapi gue menangkap maksud dan tujuan dari Omnibus Law ini apa. Jadi itu yang gue sharing, ini point of view gue. Jadi boleh dikritik, gue terima kritikan siapapun kritik gue, karena ini opini gue ya. Gue ngambil kacamata dari dunia, dari sisi adaptasi. Apa sih adaptasi itu? Kalian pasti tahu kan adaptasi. Jadi gue sedikit nih mulai agak-agak serius gue bahasanya. Dulu sembarangan, sekarang agak mulai serius, agak bangga juga gue. Jadi gue ngebahas dari sisi adaptasinya itu. Adaptasi apa sih? Adaptasi itu kita bisa ditempatkan di mana aja, kapanpun dan dimanapun, dan kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti kalian tahu, kita kan udah memasuki industri 4.0. Artinya apa? Artinya udah 4 kali nih krisis industri di dunia ini. Selama peradaban manusia ini udah 4 kali kita ngalami krisis. Dan buktinya ya seperti dunia ini sekarang. Nah, maksud gue di sini adalah kalau di industri 1 itu pada tahun berapa itu, pokoknya udah lama banget lah, udah abad 18 kali ya, itu masih kita pakai tenaga manusia nih, tenaga manusia, cocok tanam, tenaga air, tenaga angin. Dulu kita pakai itu industri 1.0. Nah, dari berangkat dari sana ada industri 2.0. 2.0 ini dikenal sebagai revolusi teknologi. Dimulai pada abad 19, kalau nggak salah ya, abad 19 hingga 20. Hadirnya tenaga listrik. Nah, di sini listrik udah mulai masuk. Manusia dulu yang pakai air untuk nyalain PLTA. Habis itu keluarlah tenaga listrik. Nah, itu kan udah mulai beralih krisisnya dulu pakai tenaga air. Nah, sekarang udah tergantikan oleh tenaga listrik kepada industri 2.0. Habis itu karena berkembangnya permintaan, berkembangnya zaman, perakitan, proses transportasi, semua udah menggunakan listrik. Karena untuk mengganti bahan bakar yang dari alam, kan begitu. Itu industri 3.0 itu kita listrik, revolusi kedua di dalam otomatisasi industri. Sudah ada mesin-mesin yang bergerak dari listrik ini, ya kan. Dulu nulis kita nulis biasa pakai pena, bahkan ada pakai itu ya, pakai apa,
pakai apa sih yang dari tanaman itu, pokoknya ada deh tanaman untuk nulis. Nah, itu berganti menjadi mesin tik 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 tik. Kenapa mesin tik ya? Karena bunyinya tik tik kali ya. Punya tok tok mesin tok. TikTok nggak jadi. Jadi itulah perkembangan dari industri 3.0. Ada mesin tik, habis itu pindah ke industri 4.0, robotik. Ya enggak, robotik. Tenaga manusia sudah digantikan oleh robotik dan IoT, Internet of Things. Semua bergantung dengan internet, semua terkoneksi dengan internet. Ya enggak? Itu apa yang terjadi? Itu krisis semua, digitalisasi. Sekarang dosen aja udah digital, yaitu dosen digital, gue sendiri. Jadi itulah perkembangan dunia sekarang. Kita harus beradaptasi. Nah inilah yang gue maksud itu adalah setiap industri itu punya perubahan industri cycle, namanya ada cycle apa tuh, pokoknya revolusi lah. Nah itulah lagi sekarang kita lagi masanya, dan beruntung kalian berada di antara peralihan ini nih. Ya kalian merasakan sebelum dan sesudah. Jadi kalian akan menjadi saksi sejarah perubahan industri 4.0 dan sekarang sudah ada beberapa negara, misalnya Jepang ya, udah mau ke udah 5.0, udah ke humanity, udah pada tingkat itu industrinya. Kita masih di 4.0. Nah, habis itu itulah bentuk adaptasi, dan pada krisis itulah terjadinya pasti ada kegoncangan kepentingan di sana. Ada yang kita sudah terbiasa dengan begini, habis itu diganti dengan begini, itu kan peralihan yang menimbulkan gesekan. Dan itu kalau gue lihat sih wajar-wajar aja, karena berarti sudah 4 kali pun mengalami demo. Udah industri udah keempat kali pindah, dan itulah demonya udah 4 kali. Berarti kalian termasuk angkatan pendemo industri keempat nih, berarti kan keren, mantap. Lanjutkan. Nah disitulah letaknya. Nah gue lebih ke arah ke mahasiswanya atau anak-anak muda, anak-anak yang produktif, yang dimana mereka harus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Ya bukan gue memihak sesuatu, tapi inilah perkembangan dan kalian pun menikmatinya. Dulu kita bersurat, kayak surat entah 2 minggu atau sebulan baru bisa menikmati atau membaca si surat itu. Sekarang hitungan detik bisa tersebar dengan mudah dan kalian pun menggunakannya. Itu kan artinya kalian bisa beradaptasi. Nah ini hanyalah masalah mental, dimana kita bisa beradaptasi. Kalau enggak ya akan sulit. Ini contoh-contoh perusahaan yang dulu kita mungkin ada, lu pernah ngerasain Fujifilm dulu dengan cetak fotonya, sekarang kita bisa cetak sendiri. Itu kan tanpa kalian sadari itu sudah mengurangi karyawan Fujifilm, karyawan yang tukang cetak-cetak itu, ya kan. Tanpa kalian sadari, BlackBerry, Nokia, itu buruh juga yang kerja loh. Jadi ini masalah adaptasi aja, kebiasaan kita menghadapi perubahan zaman. Jadi gue lihat ya kita harus bisa melihat ini sebuah peluang, tergantung kita sudut pandangnya peluang atau malah jadi krisis, kan gitu aja. Dan ini dilihat oleh misalnya Android atau siapapun melihat, nah ini bisa jadi peluang, kan gitu. Tukang sapu sekarang asisten rumah tangga, sekarang udah ada robot tuh yang nyapu. Itu kan secara kalian ada yang pakai juga, jadi secara nggak langsung tinggal kita gimana mau pakainya, mau menyikapi perubahan zaman itu. Jadi kalau gue nih ngelihatnya sebagai restart. Kita nih ke reset ulang nih, digoncang, di reset ulang untuk sebuah keseimbangan. Jadi menurut gue ini 2020 ini merupakan waktunya untuk berubah kebiasaan. Gak usah jauh-jauh deh, gampangnya
kalian, setiap gue yakinnya setiap keputusan pasti akan ada efek koinnya, efek yang sisi positif, sisi negatif, tergantung kita sudut pandang mana yang kita ambil. Kalian contoh deh, kalian pasti pernah beli bakso kan? Apakah kalian beli satu orang di bakso A, tukang bakso A, pasti tukang bakso B nggak dibeli, kalian pasti akan ngerasa kok gue nggak diperhatiin ya, padahal kalian udah nyaman di sini di bakso A kan gitu, tukang bakso A. Artinya kalian pun harus bersaing gitu, tukang bakso pun harus bersaing, gimana caranya mendapatkan pekerjaan atau kan mendapatkan rezeki kan gitu aja, bersaing atau pendapatan lah kan gitu. Rezeki kan sudah diatur, dan pendapatan gimana kita cara mencarinya. Musim hujan sekarang yang diuntungkan tukang soto ya kan, ya, tukang es krim mungkin menurun kan lagi masanya aja. Jadi atau nanti bisa juga tukang es krim jual es krim yang hangat kan, bisa aja kan. Itu sebuah adaptasi gimana kita melihat kondisi seperti sekarang ini. Jadi kalau gue ngelihat ini keputusan itu baik, kalau gue lihat keputusan baik pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yang harus kita cari mana yang tepat. Habis itu kalau mahasiswa mau demo itu gue terserah, selama itu nggak anarkis ya maksudnya. Dan gue yakin pun demo pun di dalam kerumunan itu aneh-aneh orangnya, maksudnya ada yang TikTok kan just gitu. Gitu ada TikTok kan, gue lihat sendiri ada TikTok kan, ada itu macam-macam di sana. Ada yang pengen rusuh karena udah kelamaan di rumah nih, nah pengen rusuh ya udahlah, gimana lagi, pelampiasannya di demo itu. Jadi mahasiswa dengan aspirasinya itu bagus, nggak apa-apa. Dan gue mempelajari satu perkembangan zaman. Ada teori dari siapa itu, ada cycle 10 tahunan atau cycle 70 sampai 100 tahun. Small cycle itu ya kayak krisis keuangan di 98, 2008, 2018 itu kan krisis 10 tahunan. Nah, itu sekarang krisis 70 sampai 100 tahun, big cycle. Jadi itu pun sudah ada teorinya. Dan biasanya setelah krisis ini lahirlah sebuah long period prosperity, maksudnya kemajuan yang sangat pesat. Jadi kita mau mengambil kesempatan di dalam kemajuan itu atau enggak. Gue biasa mengajar di kelas, sekarang gue belajar ngajar di depan kamera. Itu kan sebuah harus adaptasi yang harus kita pelajari dengan cepat, kalau enggak kita akan ketinggalan nih. Jadi industri 2021 tuh harus segera kalian persiapkan apa-apa industri yang sangat dibutuhkan, tenaga seperti apa, skill apa saja yang perlu dibutuhkan, seperti content creator, personal branding, habis itu digitalize, media sosial, itu kalian harus pahami, kalau enggak akan ketinggalan karena itu masanya lagi di sana gitu. Dan gue ngeliat sih dari apa-apa ada yang menunjukkan omnibus law ini ada yang bilang menguntungkan perusahaan, iya, perusahaan iya, perusahaan ini. Dan kalian pun kalau pengen bikin perusahaan akan berguna juga di sini. Perusahaan tumbuh, UKM tumbuh kan pasti akan merekrut orang, tenaga kerja masuk, nah kan gitu, tergantung skill yang dibutuhkan pada saat itu. Habis itu tambah lagi pendapatan negara naik dan Indonesia maju kan gitu. Semua ketolong. Gua ngeliatnya dari sisi sana aja. Gua nggak tahu masalah politik atau buruh pun dari dulu ya pasti ada prosesnya, harus berganti lah kita tipenya. Maksudnya karakter itu harus diganti. Karakter bekerjanya, karakter etos kerjanya itu yang harus diadaptasi di zaman sekarang. Jadi itu perubahan dari kalian tahu kan nanti kita
setelah industri ini kan ada juga namanya generasi. Ada generasi Z, generasi millennials, habisnya ada centennials, di mana orang itu atau generasi itu nggak pernah ngelihat sama sekali tanpa digital, ngerti nggak? Kalau kita masih peralihan millennials nih, pernah merasakan tanpa internet dan internet. Sekarang nanti generasi centennials itu atau generasi Z, mereka nggak pernah merasakan hidup tanpa internet. Itu kan vision ke depan tuh seperti itu. Akan terbiasa dengan layar, akan terbiasa dengan konektivitas cepat. Nah, itu yang harus diadaptasi. Kalau kalian ingin ikut di dalam sana ya harus beradaptasi gitu aja sekarang. Kalau enggak ya akan ketinggalan. Sekarang dunianya ya semakin cepat. Jadi cepat dan adaptasi dan punya skill, punya bisa personal branding. Wah, 15 menit. Semoga kalian betah nontonnya. Mohon maaf karena gue semangat banget, bukan semangat sih. Banyak yang nanyain gimana Pak menurut Bapak mengenai Omnibus Law nih. Gue kasih gambaran sedikit tentang point of view gue. Komen kalau lo ada yang kurang tepat nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Tapi yang jelas gue nggak mau lihat dari sisi politiknya. Gue ngelihat sisi untuk kita bersama dan kita maju bisa beradaptasi. Itu yang pentingnya, adaptasi itu sebuah. Kalau kita dulu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya kan kita punya tempat-tempat yang harus. Gua dulu di sini dengan kuliah dulu di Inggris, adaptasi dulu. Jadi emang harus dari kitanya siap untuk menerima keadaan dimanapun kalau kita ingin bertumbuh. Jadi itu poin gue dari di adaptasi di Omnibus Law ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton sampai habis. Karena bumpernya udah ada nih, udah ada One Piece ya. One Piece ada boneka tumbuhan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Gue belum potong rambut lagi. Ya ntar aja. Tutup dulu. Makasih banyak. Sampai jumpa. Salam kebajikan. Goks. Salam. Salaman. Salam salaman. Dah.